Before time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wal Hakim uktub fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Wa qala aidan qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh partisipan, peserta dalam program pelatihan menulis artikel jurnal ilmiah menggunakan artificial intelligence atau AI. Baik, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana ya teori dan juga implementasi atau praktek dalam menulis ya, khususnya dalam atau bidang ya artikel jurnal ilmiah ya, termasuk sebenarnya nanti juga jurnal ataupun juga artikel populer, dan juga tidak menutup juga untuk ibu dan bapak sekalian yang menulis buku ya. Demikian juga mungkin ada tadi beberapa peserta yang sedang menyelesaikan untuk skripsi ya, tesis ataupun disertasinya, atau mungkin juga ada yang sudah dulu tuh semangat menulis gitu ya, kemudian mungkin karena kesibukan akhirnya semangatnya itu kurang gitu ya. Nah, dengan adanya artificial intelligence ini akan sangat membantu, tetapi tentu saja di sana juga harus ada sentuhan manusia ya, sentuhan dari human ya, human touch-nya, agar dia itu bukan hanya sebagai hasil dari mesin saja. Baik, menulis artikel jurnal ilmiah menggunakan artificial intelligence atau AI ya, menjelajahi cara-cara canggih bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat membantu Anda menulis artikel jurnal ilmiah yang lebih efisien dan efektif ya. Sebagai muslim, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq 1 sampai ke 5, yang di situ ada proses membaca dan juga proses nanti allamal insana malam ya'lam atau alladzi allama bil qalam ya, wal qalami au nun wal qalami wama yasturun. Ada energi yang sangat luar biasa dalam menulis ya. Menulis salah satunya adalah hasil dari membaca, sehingga kemudian Rasul ya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uktub, tulis ya, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya ya, ma kharaja minhu illa haq, ya tidaklah keluar darinya, dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali apa? Kebenaran. Dan juga dalam riwayat yang lain, Sahihul Jami, dalam Kamu nggak makan, Bar? qayyidul ilma bil kitab, ya ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan, dengan menulis. Nah, dua energi ini ya, energi dari Al-Qur'an
dan juga energi dari as-sunnah membawa kita untuk memiliki semangat dalam menulis. Apalagi dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan ya, perkembangan juga dari kecerdasan buatan yang memungkinkan untuk kita menulis ya lebih banyak lagi, lebih ya dalam lebih produktif dalam penulisan. Baik, kemudian ya kenapa nih ini penting ya untuk kita bicarakan tentang penulisan dari jurnal ilmiah. Kenapa sih ya bahwa publikasi jurnal ilmiah itu menjadi sangat penting ya bagi peneliti dalam menyebarluaskan temuan dan kontribusi penelitian mereka di bidang akademik ya. Kemudian ya, nah hasil dari tulisan akademik itu dalam bentuk artikel jurnal yang berkualitas ya tentu saja ini akan meningkatkan reputasi ya, meningkatkan reputasi ilmiah dan juga karir dari para peneliti ya, sehingga kemudian mendorong bagi kemajuan dari apa, kemajuan dari ilmu pengetahuan. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan kan ya dalam penelitian atau dalam sebuah penulisan karya ilmiah gitu kan ya. Jadi bahwa harusnya mestinya ya mestinya memang istilahnya itu semangat untuk menulis itu harus terus ditularkan, disemangati, dipupuk ya agar kita mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, jadi sangat penting ya, bukan hanya untuk selesai sarjana, selesai pasca sarjana, selesai magister, selesai misalnya doktoral, ya menjadi kewajiban mahasiswa atau dosen atau widya iswara misalnya, tidak hanya itu, tetapi mengembangkan ilmu pengetahuan ya, mengungkapkan ide dan gagasan dalam sebuah karya ilmiah. Next, tantangan nih, ini paling banyak biasanya nih ya. Jadi memastikan bahwasannya artikel yang kita tulis itu mestinya itu sesuai dengan standar dan kualitas serta format yang ketat dari jurnal ilmiah ya. Kadang belum apa-apa kita sudah berhadapan dengan apa, dengan template yang aduh agak ribet gitu. Belum lagi nanti kalau generasi baby boomer, generasi mungkin milenial awal gitu ya, itu agak-agak terseok-seok tuh untuk mengikuti bagaimana nih misalnya reference manager harus menggunakan Mendeley ya, kemudian atau Zotero gitu ya. Kemudian juga dari sisi kemutakhiran artikel jurnal itu juga harus minimal itu adalah 5 tahun terakhir misalnya gitu ya. Bahkan kalau di bidang IT itu 1 tahun terakhir. Nah ini permasalahannya ini tantangan yang cukup berat. Nah kemudian juga nanti yang paling penting adalah menemukan dan menganalisis referensi yang relevan secara komprehensif untuk mendukung argumen dan temuan penelitian. Maksud saya adalah begini, jadi ketika tadi generasi-generasi mungkin yang terlibat oleh zaman ya, dalam artian itu waduh agak berat ngikutinya nih, yaudahlah manual sajalah, bikin footnote manual, bikin daftar isi manual, bikin abstrak manual, kemudian juga bikin nulis dari awal manual. Oke lah, itu memang asli ya, artinya itu human. Tetapi dengan adanya perkembangan itu, why not kita menggunakan, memanfaatkan dari perkembangan teknologi tersebut ya. Jadi hari ini bukan hanya artikel jurnal, tapi juga populer, artikel populer, ya, kemudian juga buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, next slide. Jadi ketika bicara tadi tentang artificial intelligence dengan berbagai kontroversinya, pro kontranya, ternyata ya mungkin ya kalau saya lihat ini ada beberapa orang yang agak sedikit pesimis dengan artificial intelligence. Misalnya mereka mengatakan AI itu, misalnya kita sebut saja ChatGPT misalnya, itu akan membuat ya mahasiswa itu jadi apa? Jadi malas berpikir ya. Jadi tidak mampu untuk istilahnya itu menganalisis karena serba langsung jadi. Nah itu mungkin ya kesannya itu karena memang dilihatnya itu hanya satu artificial intelligence saja. Ya padahal artificial intelligence itu pertama
dia mampu untuk menemukan referensi jurnal. Tenang, sabar ya. Kita akan berikan contohnya. Jadi AI itu akan dapat menemukan referensi jurnal yang relevan secara cepat, akurat berdasarkan topik penelitian. Ini kan berarti nggak bikin bodoh, justru malah bikin memudahkan. Kenapa? Karena referensi yang begitu jutaan gitu ya di dunia maya itu susah nyarinya satu-satu. Kalau pakai manual, pakai Google Scholar itu akan terlalu lama. Sehingga dengan berbagai AI yang ada, nanti kita akan buka sama-sama gitu ya. Kita akan bisa dapatkan ya artikel jurnal yang mudah ya. Nanti terutama yang open source ya, yang memang dia itu terbuka untuk di-download. Nah, kalau pakai teks yang Harus buka berbayar. yuk. Kalau duduk ya ayo mabuk. Ya itere. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi kayaknya agak sedikit gangguan ya. Oke, yang berikutnya yaitu analisis artikel jurnal. Jadi tadi yang pertama kan menemukan referensi, baik itu untuk buku ataupun untuk artikel jurnal. Jadi referensinya itu jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah analisis artikel jurnal. Artinya sistem artificial intelligence itu dapat membantu menganalisis struktur dan konten artikel jurnal untuk memberikan saran penyempurnaan. Nah, saya kasih bocorannya, saya biasa menggunakan typeset.io ya. Nanti kita akan buka sama-sama. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan artikel jurnal. Artinya teknologi dari artificial intelligence yang canggih ini dapat dilatih menulis konten artikel jurnal ilmiah yang koheren dan berbobot. Apalagi nanti kuncinya itu adalah di prompt-nya, di perintahnya. Kalau perintahnya itu detail, nanti kita kasih contoh misalnya Anda seorang editor dan penulis artikel jurnal berstandar Scopus. Tulislah artikel jurnal ya dengan topik misalnya terkait dengan masa depan ekonomi Indonesia. Misalnya gitu ya. Nah, dengan nanti apa istilahnya itu format itu lebih panjang lagi, detail dengan referensi yang mutakhir, bahasa yang mudah dipahami, kemudian juga layak untuk terbit di jurnal berstandar Scopus. Nah, itu ya. Jadi minimalnya ada tiga ini dulu aja. Menemukan referensi jurnal, analisis artikel jurnal, penulisan artikel jurnal. Ya, nanti kita akan urutkan sesuai dengan bagaimana menulis artikel jurnal itu sendiri. Oke, next yang berikutnya. Jadi gimana nih tahapannya? Ini masih teoritis dulu ya, karena nanti saya inginnya kalau praktek itu langsung buka aja. Bahkan tadi saya sebutnya itu dengan dadakan, langsung gitu ya. Oke, yang pertama, dari tahap pertama yaitu mempersiapkan atau menyiapkan ide dan topik penelitian. Alhamdulillah tadi di awal saya sudah sampaikan ke peserta untuk menyiapkan ya judul ataupun topik penelitian. Ya, supaya nanti kita bisa langsung praktekkan. Ya, kita langsung praktekkan dan langsung kita cari dari mulai awal. Nanti mulai awalnya itu adalah membuat judul. Ya, sampai membuat judul itu kita bisa minta saran ya dari AI. Jadi yang pertama, jadi kalau kita membuat judul ini, yang paling pertama itu identifikasi celah penelitian. Wah, ini banyak sekali nih kalau mahasiswa ya S1, S2, dan S3 ataupun dosen pasti mengenal ada tiga istilah ya. Yang pertama adalah state of art ya. State of art artinya itu perkembangan mutakhir dari sebuah ilmu pengetahuan pada topik tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah riset gap ya, riset gap di mana ada celah penelitian yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, kemudian yang ketiga yang biasanya ada di level master dan juga doktoral yaitu novelty ya atau kebaruan dari sebuah tulisan baik itu jurnal ya apalagi tesis dan disertasi. Jadi sudah dapat nih kita salah satunya. Jadi kalau dikatakan jurnal itu berkualitas minimal di latar belakang itu ada tiga unsur ya. Yang pertama adalah state of art, yang kedua adalah riset gap-nya, yang ketiga adalah
yang disebut dengan novelty. Nah, tiga itu ya. Jadi buku sebenarnya juga sama. Kenapa? Karena kaitannya dengan duplikasi. Artinya sayang sekali nih ketika kita menuliskan sebuah buku yang ternyata sudah ditulis oleh orang lain. Wah, ya, misal di sini ada Pak siapa nih ya dari KUA Waisulan ini ya. Jadi judulnya itu apa ya? Unik ya, beda. Ini penghulu di era digital atau penghulu digital. Jangan-jangan nanti penghulunya dari AI ini kayaknya nih ya, robot gitu ya. Gitu ya. Jadi yang menikahkannya itu gimana nih kalau bukan manusia gitu ya. Baik. Jadi pertama itu adalah identifikasi celah penelitian. Ini ya level kita sebutnya menengah ke atas lah ya. Dalam artian itu kalau yang awal-awal ya udahlah yang penting nulis-nulis dulu saja gitu ya. Walaupun kalau di kuliah ya mestinya memang ada celah penelitiannya dan itu disebutkan di awal ya atau riset gap. Yang berikutnya adalah rumuskan pertanyaan. Artinya pertanyaan penelitian itu jelas dia clear ya, kemudian juga menarik untuk diselidiki. Tadilah jangan sampai ada duplikasi, apalagi plagiarism ya, sayang sekali. Makanya pentingnya tadi AI itu akan membantu untuk istilahnya mencari state of art-nya, research gap-nya, dan juga novelty-nya. Nah, termasuk yang bagian ketiga ini yang nanti akan banyak menggunakan artificial intelligence, yaitu literatur review atau tinjauan literatur, di mana ketika kita akan membuat sebuah jurnal, ya skripsi, tesis, ataupun disertasi, pasti ya melakukan tinjauan literatur untuk menemukan sudut pandang baru yang dapat dikembangkan. Kalau pada masa lalu, ya literatur review itu berarti kita mengumpulkan tulisan, kita mengumpulkan buku, kita mengumpulkan jurnal gitu ya, di print, kemudian kita baca satu-satu, minimal tuh baca abstraknya gitu ya. Tapi kemudian zaman sekarang tinggal kita cari topik utamanya akan keluar semuanya. Nanti kita praktek ya, tenang, sabar ya. Nanti kita akan lihat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tahap kedua, tadi kan ingat nih, saya ulang lagi, tahap pertama adalah mempersiapkan ide dan topik penelitian ya. Tahap keduanya adalah pencarian dan pengelolaan referensi jurnal. Nah, ini nanti ya kita akan langsung praktek ya menggunakan nih. Nah, kalau di sini nih, nah ini kayaknya kalau dosen pasti tahu nih saya pakai apa ya. Tadi sudah di depan kelihatan ini saya pakai adalah artificial intelligence untuk yang apa membuat presentasi hanya dalam waktu 2 menit gitu ya. Jadi buat artikel buat apa buat slide ini itu cuma 2 menit gitu ya. Jadi sudah langsung jadi luar biasa sekali. Tapi tadi memang promnya juga sama, perintahnya harus betul ya. Oke, jadi tahap 2 ini adalah pencarian dan pengelolaan referensi jurnal. Ya, menemukan artikel jurnal kan ini kan yang paling lama itu kan pakai Google Scholar ya, mencari yang relevan. Wah, ini udah ketinggalan nih. Kemudian menggunakan pengelolaan referensi itu pakai Zotero atau Mendeley. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya kan juga akan kemarin karena ada masukan dari beberapa peserta Mendeley-nya juga masuk Pak sedikit. Nah, insya Allah nanti kita akan coba ya. Insya Allah bisa lah gampang. Kalau Mendeley itu juga tinggal praktik doang nggak susah sih ya. Nah kemudian membuat catatan dan sintesis artinya catatan penting dan juga sintesis dari setiap referensi jurnal untuk mempermudah penggunaannya dalam penulisan. Nah, boleh lihat di YouTube saya di sebelumnya ada aplikasi namanya Avid Note ya. Itu bisa menganalisis terutama penelitian-penelitian yang kualitatif. Kuantitatif pakai yang lain juga sangat banyak sekali gitu ya. Oke, ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan kerangka artikel jurnal ya. Ini sengaja saya buat cepat. Kenapa? Karena kita nanti akan fokus kepada prakteknya di menggunakan beberapa artificial intelligence. Oke, lebih kurang yang namanya penelitian atau yang namanya susunan sistematika artikel jurnal itu ya seperti ini, gitu ya. Jadi ada pendahuluan, ya bisa pendahuluan itu bisa dalam bentuk background, bisa dalam bentuk latar belakang masalah, atau mungkin juga ya pendahuluan itu sendiri. Nah, setelah pendahuluan biasanya kalau artikel jurnal itu kan otomatis di akhir dari background atau pendahuluan itu ada masalah yang akan diteliti ya, sehingga berbeda dengan skripsi, tesis atau disertasi yang dia
disendirikan ya untuk rumusan masalahnya. Jadi kalau di artikel jurnal tidak, dia langsung ya. Nah, kemudian metodologi. Nah, ini juga nanti jadi hal yang penting tentang metodologi. Tapi lagi-lagi semuanya bisa diselesaikan ini ya. Jadi tenang saja, nggak usah garu-garu kepala gitu ya. Pasti akan selesai. Kemudian hasil pembahasan dan juga nanti kesimpulan alur logis dan koheren. Kemarin saya sempat buat ini satu tulisan ilmiah juga gitu ya. Cuma dia 1 jam kali gitu ya. Tapi itu memang murni betul-betul 100% dari ChatGPT. Itu kebetulan judulnya itu tentang opini Kepala KUA tentang KUA untuk tempat menikah semua agama. Ya, studinya itu di Tangerang kebetulan itu ya. itu apa untuk ininya ya, untuk belum sampai ke bab 4-nya juga bisa. Bab 4-nya kalau kita pakai transkrip juga di Avidnote itu transkrip juga bisa juga gitu ya. Jadi nggak susah, tenang saja. Nah, kemudian tahap keempatnya ya langsung lah penulisan konten artikel jurnal. Ini berarti ide, temuan, analisis, penelitian yang rinci, kemudian terstruktur dengan kerangka yang telah dibuat semuanya. Ini nggak usah dipikirkan, langsung nanti ada. Nah, kalau tentang bahasa yang jelas, logis, dan sesuai dengan target audiens jurnal, itu semuanya sudah khatam, sudah selesai itu semuanya di artificial intelligence. Jadi nggak usah dipikirkan ini. Nah, pengecekan dan penyuntingan. Saya rasa nanti ini menurut saya yang penting, yang mungkin memang tidak ditemukan. Yang tadi saya nyebutnya itu dengan apa, human touch gitu ya. Jadi sentuhan manusia. Jadi tidak hanya kemudian tadi 100% dari artificial intelligence, dari AI gitu ya, tapi juga dari sentuhan manusianya. Kenapa? Karena kita baca dari atas, misalnya kepaduan dari paragrafnya, kemudian juga apa yang kita harapkan itu memang ada di situ, artinya sesuai dengan apa ide dan gagasan kita. Ya, strukturnya juga nanti biasanya mengikuti gaya selingkung dari template jurnal. Penyuntingan selain nanti dari reviewer, tentu saja kita juga bisa menyunting dari awal untuk tahap yang kelima ini. Nah, kemudian udah nih ya, kita kan satu 15 menit ya. Jadi manfaat dari menulis artikel jurnal ilmiah menggunakan artificial intelligence pertama adalah efisiensi proses, di mana teknologi AI dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses penulisan artikel jurnal dari penemuan referensi hingga penyusunan konten sampai selesai. Analisis mendalam, ya jadi kalau tadi sebutnya itu bisa mikir, betul ya. Artificial itu betul-betul bisa mikir karena peneliti bisa fokus pada analisis mendalam dan pengembangan ide-ide yang orisinal sehingga akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih kompetitif. Jadi kita sebagai manusia juga jangan takut dengan adanya artificial intelligence ini. Kenapa? Karena akan ya artinya itu manusia itu akan banyak lagi melakukan yang lainnya. Okay, it's me, and then we continue to practice using artificial intelligence. Baik,